Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Kita sampai pada pertemuan kedua kali ini tentang tren di dunia digital marketing. Minggu lalu kita telah membicarakan tentang legacy marketing dan new wave marketing. Apa itu legacy dan new wave? Sudah kita bahas beberapa poin yang intinya adalah perubahan dari offline ke online atau dari konvensional, tradisional menjadi digital seperti itu. Oke, kita mulai aja ya. Tren di dunia digital marketing itu sudah berubah, jadi terjadi pergeseran di dunia marketing. Disruption atau kekacauan telah menimbulkan peristiwa shifting atau pergeseran yang tidak kecil. Nah, disruption ini merupakan perubahan bertubi-tubi yang terputus melalui dobrakan teknologi yang sama sekali baru. Jadi, teknologinya yang dulu tidak ada menjadi ada. Terjadinya the great shifting akibat adanya perkembangan pesat teknologi digital. Tidak hanya efek shifting, namun disruption ini juga menimbulkan efek psikologis bagi pengusaha yang pelanggannya biasanya banyak berpindah. Nah, faktanya juga para incumbent ini atau penguasa atau petahana yang tergusur cenderung memilih langkah destruktif dan mengecilkan arti dari kekacauan tadi. Akhirnya segalanya menjadi tidak stabil. Itu menurut Casali pada 2018. Nah, sekarang bagaimana cara merespon shifting tadi atau pergeseran yang ada, yang datang, dan tidak bisa ditolak? Seperti ini. Jadi biasanya dahulu manajer atau pengusaha, seakan-akan tuh bahwa mundurnya atau bangkrutnya usahanya bukan karena kelalaiannya dalam merespon shifting. Jadi seakan-akan shifting hanya terjadi pada produk lama ke produk serupa melalui online. Padahal kenyataannya pada saat ini di dunia usaha itu shifting itu bergeser ke digital dan tidak bisa ditolak. Jadi dilihat dari adanya cara-cara dan platform baru yang muncul. Dalam arti kata, ada perubahan dari offline menjadi online. Lalu juga platform barunya yang tadinya platform itu adalah wadah atau tempat yang merupakan baru karena dilengkapi dengan digital. Nah, jadi yang konvensional ini akan merasa tertinggal seperti itu. Lalu adanya juga perubahan dari peradaban industri ke peradaban digital. Otomatis yang harus diterima oleh perusahaan, oleh juga para manajernya, dan nggak boleh menutup mata dengan fakta yang ada sekarang. Lalu berubah lagi dari perusahaan menjadi platform. Nah, menurut Eijkman, dia memberi landasan teori bahwa platform itu secara ekonomi mendorong terjadinya shifting atau pergeseran dan sekaligus memberikan posisi dominan. Jadi sebetulnya ada keuntungan di balik fakta ini semua. Jadi tadi platform ini secara ekonomi mendorong ya terjadinya pergeseran. Jadi berubah. Harus berubah bila tidak ingin tertinggal seperti itu. Minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang legacy marketing yang akan berubah karena terjadinya teknologi menjadi digital marketing, itu menjadi new wave marketing. Oke ya. Nah, dari legacy menjadi new wave ini legasinya berubah. Legasinya dulu dari 4C menjadi 5C. Di mana 4C itu ada change, ada juga customer, ada competitor, ada juga company atau perusahaannya. Seperti itu. Perubahan itu, change itu dalam bisnis biasanya ditandai dengan pergeseran dari eksklusivitas menuju inklusivitas. Dari yang tadinya eksklusif, hanya tertentu, menjadi inklusif. Lalu teknologi juga membuat bisnis semakin transparan dan membuat konsumen juga semakin baik mendapatkan informasinya. Jadi monopoli sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Sebab itu harus berkolaborasi dengan pilihan tepat untuk mengatasi problem ekonomi di era new wave ini.
Nah, pemain bisnis, sekalipun itu pemain besar dan pemain lama, itu harus collab, harus kolaborasi dengan pemain lainnya yang mungkin skalanya lebih kecil. Itu dari perubahan tadi, dari change-nya tadi. Lalu perubahan yang kedua, pola dan paradigma bisnis yang vertikal menuju horizontal. Seperti minggu kemarin sudah kita bahas, dari vertikal menuju horizontal. Teknologi informasi dan segala turunannya yang biasanya sekarang yang paling banyak adalah media sosial, itu telah mengubah pola relasi antara perusahaan dengan konsumennya, serta antar konsumennya juga sendiri. Itu kan sudah ada hubungan dari media sosial tersebut. Jadi hubungannya sudah sejajar atau menuju horizontal. Jadi konsumen itu tidak lagi menjadi objek pemasaran dari perusahaan, tapi menjadi subjek yang sejajar. Begitu juga dengan hubungannya dengan konsumen lainnya. Dan gampangnya konsumen juga itu mendapatkan informasi tentang produk, merek, ataupun perusahaan yang dia butuhkan. Melihat pun daya tawar itu harganya atau bagaimana, dia lebih gampang di era legasi. Nah, pada era ini, customer sudah tidak menjadi objek maupun sebagai raja, tapi sebagai sahabat. Jadi landscape kompetisinya pun berubah dengan pola yang horizontal. Seperti itu. Juga harus bisa selain terhubung dengan komunitas untuk bersama pelanggan melakukan kreasi, maupun bekerja sama dengan kompetitor. Yang ke C yang ininya adalah tadi customer-nya, lalu ke kompetitor 4C tadi. Jadi kompetitor juga harus kerjasama, saling bekerja sama di 4C landscape ini. Nah, perubahan yang ketiga di landscape bisnis, yang ketiga adalah individual menjadi sosial. Yang tadinya dari individual menjadi sosial. Pemasaran dalam dekade silam jadi individual yang jadi perusahaannya milik satu orang misalnya kan. Kalau sekarang hubungannya itu dengan banyak pihak, jadi pemasarannya bersifat sosial, lebih menyasar banyak individu maupun komunitas. Nah, tren yang muncul di era sekarang ini pemasaran secara kolaboratif seperti tadi. Jadi, untuk menjadi global sphere ini tadi, menjadi 5 harus ada konektor. Konektor ini di sini. Menjadi penghubung dari 4 ini menjadi di sini. Jadi perusahaan harus bisa menjadi penghubung dan fasilitator antara perusahaan dengan pelanggan. Nah, kalau pelanggan dengan pelanggan itu juga harus ada konektor kan? Harus punya yang bisa saling menghubungkan. Begitu juga dengan pelanggan dengan kompetitor dan yang lainnya. Jadi di sini udah terjadi pergeseran ya, dan dibantu oleh dari 4C menjadi 5C tadi. Karena pertumbuhan ekonomi membuat kaum urban itu meningkat. Jadi biasanya wanita-wanita muda itu lebih kreatif dengan pria-pria senior dalam membangun pemasaran. Nah, intinya tren dari digital marketing ini ada banyak. Ada 15 terangkum di sini. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Seperti perkembangan teknologi, virtual reality, VR ini biasanya akan mempengaruhi hubungan perusahaan atau organisasi dengan pelanggannya. Biasanya tuh berperan dalam storytelling yang jadi basis iklan di era babak baru ini. Jadi storytellingnya harus direspon dengan cepat, karena konsep ini manusia bisa terlibat. Kalau dia perkembangan teknologinya lambat, nah berarti kan kurang baik. Nah, yang kedua itu teknologi artificial intelligence atau biasa disingkat AI. Jadi ini kecerdasan buatan. Teknologi kecerdasan buatan ini bisa digunakan untuk membantu para pemasar dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Jadi sudah memakai alat, sudah memakai robot seperti itu. Untuk yang ketiga, personalisasi konten. Jadi dia memilah berdasarkan dari jenis audiensnya. Jadi nggak secara massal, jadi dipersonalisasi orang per orang. Seperti itu. Jadi kalau harus ingin memenangkan pasar ya harus mempersonalisasikan konten.
Fokusnya menyediakan konten yang spesifik untuk audiens berdasarkan jenis audiennya. Jadi misalnya punya tema besar tentang dunia digital, kan kalau dunia digital terlalu luas ya, jadi tema itu terlalu luas untuk para audiens. Jadi perlu dibagi lagi menjadi beberapa topik, misalnya tentang sosial media, tools-nya atau apanya. Nah, kalau misalnya tentang sosial media, kita nggak bisa juga, audiensnya kan beda-beda. Ada yang senang Instagram, ada yang senang Facebook. Nah, itu dibagi lagi, dikecilkan lagi supaya kontennya sesuai dengan audiensnya. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk konten augmented reality ini seperti apa kontennya? Itu biasanya ada yang apa namanya, teknologi canggihnya adalah seperti perangkat berteknologi tinggi yang dapat ditampilkan pada beragam tempat. Misalnya mulai dari layar dan monitor sampai ke perangkat seperti Google Glass. Itu karena merupakan perangkat baru, ini biasanya akan mainstream. Orang-orang mulai bereksperimen dengan konten augmented ini. Lalu yang kelima, mobile ads menjadi channel marketing baru biasanya ini. Jadi teknologi ini di luar negeri udah, misalnya seperti mobil yang bisa menyetir sendiri, menjadi topik menarik ya bagi pecinta otomotif. Kalau di sini mungkin bisa belum, jadi mobil bisa nyetir sendiri tanpa supir gitu kan. Udah mobile ads ini menjadi. Lalu yang keenam, kita ke brand. Brand itu mulai mengembangkan konten yang mengoptimalkan suara. Misalnya pencarian online bisa mencari, kalau dulu kan kita mengetikkan kata kunci yang pendek keluar. Nah, sekarang lebih canggih lagi dengan suara. Lalu yang ketujuh, tren digital marketingnya adalah Instagram itu akan lebih bernilai sekarang dibandingkan dengan Facebook. Walaupun sempat diperkirakan akan turun, tapi kenyataannya Instagram malah semakin tumbuh. Seperti itu. Jadi bisa dipakai untuk berjualan, pemasaran lewat Instagram juga. Yang ke-8 itu adalah live event. Live event ini menjadi salah satu channel marketing yang lumayan populer. Apa namanya, banyak sekarang ada acara-acara secara live diadakan, itu salah satu untuk meningkatkan pemasaran. Banyak kan sekarang yang ada misalnya event di sini, event di sana, seperti itu. Lalu juga yang ke-9, ada tingkat respon orang terhadap email rata-rata rendah. Jadi biasanya menurun email ini, karena email sekarang sudah bisa memfilter, lalu dialihkan ke junk mail atau box B. Ibaratnya nggak kurang. Begitu juga dengan yang nomor 10, Twitter akan ditinggalkan biasanya ini, mulai. Jadi untuk jualan di Twitter itu kurang untuk pemasaran. Jadi dia lebih ke LinkedIn, itu lebih, yang ke-11 itu lebih merupakan jalan baru bagi pemasar business to business, B2B ini. Nah, yang ke-12, machine learning. Ini akan mengubah cara pemasar atau marketers memanage ads-nya. Seperti itu. Lalu prediksi lead scoring akan membantu marketer juga di 13, di nomor 13. Jadi ada melihat dari lead scoring-nya gimana, akan membantu bagi pemasar. Seperti itu. Kalau menggunakan prediksi, mengidentifikasi prospek, juga bisa mengkonversikan mereka menjadi customer. Nah, lihat dari lead scoring-nya ini. Sehingga hasilnya orang yang berkualitas lah yang lolos ke penjualan. Seperti itu dilihat.
Nah, nomor 14, konsumen berharap dari brand. Jadi dia lebih tren sekarang, tren digital ini konsumen berharapnya lebih banyak. Yang ke-15, influencer marketing tetap menjadi strategi yang berguna. Jadi kan masih dipakai buat influencer untuk mempromosikan produk-produk dari perusahaan seperti itu. Demikianlah teman-teman mahasiswa, tren digital marketing pada tema minggu kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.